Selamat datang ke siaran podcast Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White. Siaran podcast ini dibawakan kepada anda oleh Unit Roh Nubuat Northern Sabah Mission. Berikut adalah bacaan untuk minggu ini yang datang dari bab 1, Kerinduan Segala Zaman, yang bertajuk Tuhan Menyertai Kita. Mereka akan menamakan Dia Immanuel, Bapa menyertai kita. Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Bapa nampak pada wajah Kristus. Sejak masa kekekalan, Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa. Ialah gambar Bapa, peta kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaannya. Untuk menyatakan kemuliaan inilah Ia datang ke dunia ini. Ke bumi yang sudah digelapkan oleh dosa ini, Ia datang untuk menyatakan terang kasih Bapa, menjadi Bapa menyertai kita. Karena itulah maka telah dinubuatkan tentang Dia, mereka akan menamakan Dia Immanuel. Oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Bapa baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Ialah firman Bapa, buah pikiran Bapa yang diperdengarkan. Dalam doanya untuk murid-muridnya, Ia berkata, Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Akan tetapi, bukan untuk anak-anaknya di dunia ini saja pernyataan ini dikeluarkan. Dunia kita yang kecil ini adalah buku pelajaran semesta alam. Maksud anugerah Bapa yang ajaib, rahasia kasih penebusan, ialah pokok pikiran yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat dan yang akan menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekekalan. Baik umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu pengetahuan, serta nyanyian mereka itu disalib Kristus. Akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Dalam terang yang dari Golgota akan tampak kelak bahwa hukum kasih yang lahir dari penyangkalan diri ialah hukum hidup untuk bumi dan sorga. Bahwa kasih yang tidak mencari keuntungan diri bersumber dalam hati Tuhan, dan bahwa dalam diri pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu ternyata tabiat Dia yang bersemayam dalam terang yang tidak dapat dihampiri oleh seorang pun juga. Pada mula pertama, Bapa dinyatakan dalam segala ciptaannya. Kristuslah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi ini. Tangannya lah yang menggantungkan segala dunia di angkasa dan yang membentuk segala bunga di padang. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Kepunyaanmu lah laut, Dialah yang menjadikannya. Mazmur 65 ayat 7, 95 ayat 5. Ialah yang mengisi bumi ini dengan keindahan dan udara dengan nyanyian. Dan pada segala benda yang ada di bumi, di udara, dan di langit, Ia menyuratkan kabar kasih Bapa. Kini dosa sudah menodai benda-benda ciptaan Tuhan yang sempurna itu. Namun tulisan tangan itu masih senantiasa ada. Sekarang ini pun semua benda ciptaan itu masih menunjukkan kebesaran kemuliaannya. Tak satu pun yang hidup untuk kepentingannya sendiri, kecuali hati manusia yang mementingkan diri. Tidak seekor burung yang terbang di udara, tidak seekor binatang yang bergerak di atas tanah, yang tidak mendatangkan kebahagiaan kepada sesuatu makhluk lain. Tiada sehelai daun yang di hutan atau rumput yang biasa sekalipun
yang tidak mempunyai peran. Tiap pohon, belukar dan daun menyumbangkan unsur hidup yang tanpa itu baik manusia maupun binatang tidak dapat hidup. Sebaliknya, manusia serta binatang melayani kebutuhan hidup pohon, belukar dan daun. Bunga-bungaan menghamburkan semerbak harum serta memamerkan keindahannya guna berkat bagi dunia. Matahari memancarkan cahayanya untuk menggembirakan ribuan dunia. Lautan, yakni sumber segala mata air kita itu, menerima semua air sungai dari segenap negeri, tetapi menerima untuk kemudian memberi. Kabut yang naik dari permukaannya jatuh berupa hujan lebat untuk membasahi bumi, agar dapat mengeluarkan hasil. Malaikat-malaikat kemuliaan mendapat kegembiraannya dalam memberikan kasih dan penjagaan yang tidak mengenal jerih lelah kepada jiwa-jiwa yang telah jatuh ke dalam dosa serta najis. Makhluk-makhluk semawi membujuk hati manusia. Mereka itu membawa terang dari istana surga ke dunia yang gelap gulita ini. Dengan pelayanan yang lemah lembut dan kesabaran, mereka menggerakkan roh manusia untuk membawa yang sesat ke dalam persekutuan dengan Kristus yang lebih rapat lagi daripada yang mereka sendiri dapat ketahui. Tetapi beralih dari semua gambaran yang lebih kecil itu, kita memandang Bapa dalam diri Yesus. Oleh memandang kepada Yesus, kita melihat bahwa memberi itu adalah kemuliaan Bapa kita. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Tapi aku tidak mencari hormat bagiku, melainkan kemuliaan bagi Dia yang mengutus aku. Yohanes 8 ayat 28, 6 ayat 57, 8 ayat 50, 7 ayat 18. Dalam perkataan ini dikemukakan asas utama yang menjadi hukum hidup bagi semesta alam. Segala sesuatu diterima Kristus dari Bapa, tetapi Ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana surga. Dalam pelayanannya kepada semua makhluk, oleh Putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Melalui Putra itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira. Gelombang kasih yang meluap-luap pada sumber sebesar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus lengkaplah peradaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ialah hukum hidup. Justru di sorga hukum ini telah dilanggar. Dosa berasal dalam sifat mementingkan diri. Lucifer, kerup yang menaungi itu, ingin menjadi kepala di sorga. Ia berusaha hendak menguasai seluruh makhluk yang di sorga, menjauhkan mereka dari kaliknya dan mendapat penghormatan mereka kepada dirinya sendiri. Sebab itu, ia telah salah melukiskan tentang Bapa, dengan mengatakan bahwa Bapa sungguh gemar meninggikan diri. Ia berusaha mengenakan ciri-ciri tabiatnya sendiri yang jahat itu kepada Khalik yang penuh kasih sayang. Demikianlah ia memperdaya malaikat-malaikat. Demikianlah pula ia memperdaya manusia. Disesatkannya mereka supaya meragukan sabda Tuhan dan jangan percaya akan kebaikannya. Sebab Tuhan maha adil dan maha besar. Setan mengusahakan agar mereka memandang kepadanya sebagai Bapa yang bengis dan tidak mengenal ampun.
Demikianlah diajaknya manusia menggabungkan diri dengan Dia dalam pemberontakan melawan Bapa. Kemudian malapetaka pun meliputi dunia ini. Bumi gelap oleh salah pengertian akan Bapa. Supaya bayang-bayang yang gelap itu dapat diterangi, supaya dunia dapat dibawa kembali ke pangkuan Bapa, kuasa penipuan setan harus dihancurkan. Ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan. Penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Tuhan. Ia menghendaki hanya pelayanan kasih, dan kasih tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu. Mengenal Bapa berarti mengasihinya. Tabiatnya harus dinyatakan sebagai kebalikan dari tabiat setan. Pekerjaan ini dapat dilakukan hanya oleh satu pribadi di semesta alam ini. Hanya Dia yang mengetahui tinggi serta dalam kasih Bapa, itulah yang dapat menunjukkannya. Dalam malam gelap gulita di dunia ini, matahari kebenaran itu harus terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lahir belakangan, suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25. Itu uraian asas-asas yang telah menjadi dasar singgasana Tuhan sejak zaman abadi. Sejak mula pertama, Bapa dan Kristus sudah mengetahui kemurtatan setan dan kejatuhan manusia oleh kuasa tipu daya pendurhaka itu. Bapa tidak merencanakan supaya dosa ada, akan tetapi melihatnya lebih dahulu, jauh sebelum dosa itu lahir, lalu mengadakan persiapan guna menghadapi peristiwa yang mengerikan itu. Sungguh besar kasih-Nya bagi dunia ini, sehingga dijanjikannya memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Lucifer telah berkata, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Bapa, hendak menyamai yang maha tinggi." Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Akan tetapi Kristus, yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraannya dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Inilah suatu pengorbanan sukarela. Yesus sebenarnya boleh tetap tinggal di sisi Bapa. Ia sebenarnya boleh tetap memiliki kemuliaan surga dan mendapat penghormatan segala malaikat. Tetapi Ia memilih menyerahkan kembali tongkat kerajaan itu ke tangan Bapa dan turun dari tahta kerajaan alam semesta, supaya Ia dapat membawa terang kepada mereka yang di dalam kegelapan, serta hidup kepada mereka yang sedang binasa. Hampir 2000 tahun yang lampau, terdengarlah suatu suara mengandung arti rahasia di surga dari tahta Bapa. "Sungguh, aku datang. Korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Bapa-Ku." Ibrani 10 ayat 5-7. Dalam kata-kata ini diumumkan pelaksanaan maksud yang telah dirahasiakan sejak zaman yang kekal.
Kristus hampir akan mengunjungi dunia kita ini dan menjelma menjadi manusia. Firman-Nya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sekiranya Ia datang dengan kemuliaan yang ada padanya, bersama dengan Bapa sebelum dunia ada, maka kita tidak akan tahan melihat cahaya hadirat-Nya, supaya kita dapat melihat-Nya dan tidak menjadi binasa. Kehebatan kemuliaan-Nya diselubungi, keilahian-Nya diselubungi oleh kemanusiaan, kemuliaan yang tidak kelihatan dalam tubuh manusia yang kelihatan. Maksud besar ini telah dibayangkan selanjutnya dalam bayangan dan lambang. Belukar yang bernyala-nyala, yang dalamnya Kristus menampakkan diri kepada manusia, menyatakan Bapa. Lambang yang digunakan untuk membayangkan kepribadian ilahi itu adalah sebuah belukar yang sederhana, yang nampaknya tiada mengandung penarikan. Belukar itu menjadi lambang ilahi. Bapa yang maha murah itu menyelubungi kemuliaan-Nya dalam sebuah lambang yang paling sederhana, supaya manusia dapat melihat-Nya dan tetap hidup. Demikianlah dalam tiang awan pada siang hari dan dalam tiang api pada malam hari, Bapa mengadakan hubungan dengan Israel, menyatakan kehendak-Nya kepada manusia, serta mengaruniakan rahmat-Nya kepada mereka. Kemuliaan Bapa dikurangi, serta kebesaran-Nya diselubungi, supaya mata manusia yang lemah itu dapat melihat-Nya. Demikianlah Kristus harus datang dalam tubuh seperti tubuh kita yang hina ini. Filipi 3 ayat 21. Menjadi sama dengan manusia. Di mata dunia, Ia tidak mempunyai kecantikan, sehingga mereka harus menyukai Dia. Namun, Ialah Bapa yang telah menjelma, terang surga dan bumi. Kemuliaan-Nya diselubungi, kebesaran serta kekuasaan-Nya disembunyikan, supaya Ia dapat merapatkan diri kepada manusia yang berduka cita dan tergoda. Bapa memberikan perintah kepada Musa bagi Israel, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Dan Ia bersemayam dalam bait suci itu di tengah-tengah umat-Nya. Selama pengembaraan mereka yang memenatkan di padang belantara itu, lambang hadirat-Nya menyertai mereka. Demikianlah Kristus mendirikan bait suci-Nya di antara tempat kediaman manusia. Didirikannya kemah-Nya di samping kemah-kemah manusia, supaya Ia dapat diam di antara kita dan membuat kita tahu benar tabiat serta hidup-Nya yang ilahi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Karena Yesus datang untuk tinggal dengan kita di dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan telah maklum akan segala kesukaran kita dan turut merasakan segenap kesusahan kita. Setiap anak Adam, baik pria maupun wanita, dapat mengerti bahwa kali kita itu adalah sahabat orang-orang berdosa. Karena dalam setiap doktrin anugerah, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, setiap penerikan ilahi yang ditunjukkan dalam hidup juru selamat tak kala di bumi ini, kita melihat Bapa menyertai kita. Setan menggambarkan hukum kasih Bapa sebagai hukum yang berdasarkan sifat mementingkan diri. Ia menyatakan bahwa sungguh mustahil bagi kita menurut segala ajarannya. Kejatuhan nenek moyang kita yang pertama bersama segala malapetaka yang telah timbul
dituduhkannya ke atas kalik, menyebabkan manusia memandang Bapa sebagai sumber dosa, penderitaan, dan maut. Yesus harus menyingkap tabir penipuan ini. Selaku seorang dari antara kita, Ia harus memberikan sebuah contoh penurutan. Untuk maksud ini, Ia mengenakan sifat-sifat kita dan merasai segala pengalaman kita. Dalam segala hal, Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ibrani 2 ayat 17. Kalau kita harus menanggung sesuatu yang tidak ditanggung oleh Yesus, maka dalam hal ini setan akan mengatakan bahwa kuasa Bapa tidak cukup bagi kita. Karena itu Yesus telah dicobai dalam segala perkara, sama seperti kita juga. Ibrani 4 ayat 15. Ditanggungnya segala ujian yang juga kita derita. Tidak pernah Ia menggunakan sesuatu kuasa apapun untuk kepentingan dirinya sendiri yang tidak dikaruniakan kepada kita dengan leluasa. Selaku seorang manusia, Ia menghadapi penggodaan dan mengalahkannya dengan kekuatan yang dikaruniakan Bapa kepadanya. Sabdanya, "Aku melakukan kehendak-Mu, ya Bapa-Ku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Mazmur 40 ayat 9. Sementara Ia berjalan keliling berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dianiaya setan, Ia menjelaskan kepada umat manusia keadaan hukum Tuhan dan sifat pekerjaannya. Hidupnya menyaksikan bahwa mungkinlah bagi kita juga untuk menurut hukum Tuhan. Dengan kemanusiaannya, Kristus menjamah manusia. Dengan keilahiannya, Ia berpegang pada tahta Bapa. Selaku anak manusia, Ia memberi kepada kita sebuah contoh penurutan. Selaku putra Bapa, Ia memberikan kepada kita kuasa untuk menurut. Kristuslah yang dari belukar di Bukit Horeb dahulu berfirman kepada Musa, "Aku adalah Aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Keluaran 3 ayat 14. Inilah ikrar aksi pembebasan Bani Israel. Maka ketika Ia datang dalam keadaan yang sama dengan manusia, Ia menyatakan dirinya sebagai "Akulah Aku." Anak Betlehem, juru selamat yang lemah lembut dan rendah hati adalah Bapa dalam rupa daging. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan kepada kita Ia bersabda, "Akulah gembala yang baik. Akulah roti hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yohanes 10 ayat 11, 6 ayat 51, 14 ayat 6, Matius 28 ayat 18. Akulah jaminan segala janji. Aku ada, jangan takut. Bapa adalah dengan kita. Ialah jaminan kelepasan kita dan dosa, jaminan tenaga kita untuk menurut hukum surga. Dengan merendahkan diri untuk mengenakan tubuh kemanusiaan pada dirinya, Kristus menyatakan tabiat yang berlawanan dengan tabiat setan. Akan tetapi, Ia turun lebih rendah di jalan kehinaan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Sebagaimana imam besar menanggalkan jubah keimamatan yang serba indah dan bekerja dengan memakai jubah putih imam yang biasa, demikian juga Kristus mengambil rupa seorang pelayan dan mempersembahkan korban, Dia sendiri imamnya, Dia sendiri korbannya. Tetapi Dia tertikam karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan karena kejahatan kita. Yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana Ia layak diperlakukan. Ia dihina karena segala dosa kita, yang dalamnya Ia tidak terlibat, supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenarannya, yang dalamnya kita tidak mempunyai hak apa-apa. Ia menderita kematian yang kita punya, supaya kita mendapat hidup yang Dia punya. Oleh segala bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Oleh kehidupan dan kematiannya, Kristus telah memperoleh jauh melebihi pemulihan dari kebinasaan yang terjadi oleh dosa. Adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Bapa dan umat manusia. Akan tetapi dalam Kristus, kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Bapa daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa. Dalam mengambil sifat-sifat kita, Juru Selamat telah mengikatkan dirinya pada manusia dengan ikatan kasih yang tidak akan pernah putus. Sepanjang zaman yang kekal, Ia dihubungkan dengan kita. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Ia mengaruniakan putranya bukan saja untuk memikul dosa-dosa kita belaka dan mati sebagai korban kita. Ia menyerahkannya kepada umat yang telah berdosa untuk memberi kita kepastian tentang janji perdamaiannya yang tidak berubah itu. Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menjadi anggota keluarga umat manusia, untuk selama-lamanya memiliki sifat kemanusiaannya. Inilah ikrar yang menunjukkan bahwa Bapa pasti akan menepati janjinya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bapa telah memakai sifat kemanusiaan dalam diri anaknya dan telah membawa sifat itu ke langit yang tertinggi. Anak manusia itulah yang juga turut bersemayam di tahta alam semesta. Anak manusia itulah yang namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Bapa yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 15. Aku ada, itulah pengantara antara Bapa dan manusia yang meletakkan tangannya atas keduanya. Ia yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari antara orang berdosa, itu tidak merasa malu untuk menyebut kita saudara. Ibrani 7 ayat 26, 2 ayat 11. Dalam Kristus, keluarga yang di bumi dan yang di surga dipersatukan. Kristus yang dipermuliakan itu adalah saudara kita. Surga diabadikan dalam manusia, dan manusia dirangkul mesra dalam dada kasih yang tidak terduga. Mengenai umatnya, Bapa berfirman, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh, alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Sakaria 9 ayat 16 dan 17. Kemuliaan orang-orang tebusan akan menjadi sebuah kesaksian yang kekal bagi belas kasihan Tuhan. Pada masa yang akan datang, Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam
hikmat Tuhan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Efesus 2 ayat 7, 3 ayat 10 dan 11. Oleh pekerjaan penebusan Kristus, pemerintahan Bapa dibenarkan. Yang Maha Kuasa itu dinyatakan sebagai Bapa kasih. Segala tuduhan setan terbukti salah dan tabiatnya dinyatakan. Pemberontakan tidak akan dapat timbul lagi. Dosa bahkan tidak dapat lagi memasuki alam semesta. Sepanjang zaman yang kekal, semua orang akan terhindar dari bencana kemurtatan. Oleh pengorbanan diri sendiri yang lahir dari kasih, penduduk bumi dan surga terikat kepada Khaliknya dalam ikatan-ikatan persekutuan yang tidak dapat terurai lagi. Pekerjaan penebusan akan sempurna. Di tempat dosa merajalela, dahulu rahmat Tuhan akan lebih berkelimpahan lagi. Bumi sendiri, justru ladang yang dikatakan setan sebagai hak miliknya itu, bukan hanya akan ditebus, tetapi juga dimuliakan. Dunia kita yang kecil ini, yang akibat laknat dosa merupakan satu-satunya noda hitam dalam semesta alam ciptaannya yang mulia itu, akan dihormati melebihi segala dunia lain yang ada di semesta alam Tuhan. Disinilah tempat anak Bapa telah tinggal di antara manusia, tempat Raja kemuliaan hidup, menderita dan mati. Disinilah apabila kelak Ia membaharui segala sesuatu. Bait Tuhan akan ada di antara manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Bapa mereka. Maka sepanjang zaman yang kekal, sementara orang-orang tebusan berjalan dalam cahaya Tuhan kelak, mereka akan memuji-muji Dia karena karunia-Nya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Immanuel, Bapa menyertai kita. Terima kasih kerana telah mengikuti bacaan untuk minggu ini yang datang dari bab 1, Kerinduan Segala Zaman, yang bertajuk Tuhan Menyertai Kita. Kami mengundang anda untuk terus menyertai siaran podcast Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White di dalam bacaan bab yang seterusnya. Tuhan memberkati anda.